Kok peteng? Iki gambarnya sing komen iki lanang apa wedok iki? Sik, Bro. Anda ya. Oke, gitu ya. Yang penting cinta. Assalamualaikum, good morning, selamat pagi, topi kuning. Tak pakai lagi. Wah, topi kuningnya Kelly. Nah, hari ini tanggal berapa lagi ya? 12. Tanggal 12. Artinya depannya 1 dan 2. 1 dalam 2, 3 in 1. Nah, kok 3 in 1? 2 in 1. Nah, gitu deng. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas lanjutan saham kemarin. Nanti tentu kita akan tetap bahas bagaimana strateginya buka, bagaimana strateginya MTech, lalu bank-bank digital yang menurut pandangan Mbah masih prospek. Kita nggak perlu terlalu idealis menggunakan gaya value investing, agro investing. Ketika memilih suatu saham nggak perlu kayak gitu. Nah, kali ini Mbah mau bahas ciri-ciri trader yang ulet atau bisa bertahan dan membuahkan hasil itu memiliki 3 ciri, yaitu mereka harus ulet, kemudian adaptif, dan lalu pembelajar. Nah, ketika metode-metode lama itu kurang membuahkan hasil untuk digunakan, kurang optimal. Jadi titik optimalnya itu di mana? Maka Mbah kombinasikan. Nah, untuk gaya value investing atau growth investing Mbah tetap pakai sih, tetap pakai, tapi saat-saat tertentu saja. Ketika masa-masa atau titik-titik digitalisasi atau fintech ini atau bank digital ini telah menemui titik jenuh. Dalam masa digitalisasi ini Mbah fokuskan pada trading fast trade atau kadang 4 harian, paling banyak itu paling nggak sampai 3 minggu, karena memang kondisinya seperti itu. Bisa saja dalam seminggu itu untung 100%, bisa. Kalau yang ditembak, yang kita incar saham-saham digital yang tepat. Nah, kita nggak mau panjang lebar nih, itu ceritanya dikit aja. Kalau memang panjang terus detail secara triknya, itu kaflingnya Trik Cuan Academy. Nah, hari ini kita akan tetap mencermati kaitannya dengan saham kemarin yang tetap itu merupakan saham konvensional, yaitu mulai ada pembalikan di Aneka Tambang sama Timah. Nah, memang akhir-akhir ini kurang linier atau kurang segaris saham-saham komoditas. Ketika saham-saham komoditas ternaik seperti batu bara, itu tidak merefleksi pada saham-saham yang terkait dengan bisnis batu bara. Kenapa seperti itu? Itu bila diibaratkan panggung maka kalah dengan era digitalisasi. Nah, teman-teman kemarin yang sudah catat angka-angkanya untuk Antam mungkin masih ingat cara menjualnya. Antam itu ketika kemarin closingnya ada di 2340. Nah, waktu hari pasar terakhir itu kan Mbah mengasih angka sekitar di 2260 dan 2250 ya kalau nggak mau. Itu untuk mencermati kalau ada sinyal beli ya beli. Maka angka selanjutnya untuk Antam, angka-angka yang perlu divalidasi adalah divalidasi itu dicocokkan sesuai dengan sinyal beli. Nanti Antam itu kalau belum beli ya beli aja, enggak masalah Antam ya, silakan beli.
Nah, silakan beli Antamnya. Oke, kalau itu closingnya itu Antam sama timah, ini kalau Mbah ibaratkan kayak saham-saham konvensional yang hanya boleh dilirik atau dicermati apabila benar-benar telah mencapai support persepsi, dicermati. Begitu mantul ini namanya supportnya sudah benar terjadi. Maka ketika aneka tambang itu hidupnya 2340, maka angka atasnya yang harus dijual untuk scalping dan ODT 2430. Kemudian di atasnya ada 2470 dan 2520. Nah, angka 2200 adalah digunakan swing pendek. Biasanya nggak sampai sebulan kok 2700 itu dapatnya. Kalau dapat 2700 artinya biasanya piro, Mbah? Artinya ya sekitar 15% dapatlah dari sekarang. Mungkin 3 minggu atau berapa bisa dapat. Nah, itu untuk aneka tambang. Lalu bagaimana dengan timah? Timah sama. Kemarin yang Mbah sempat fast trade itu laku juga. Tutupnya 1505, maka angka di atasnya yang perlu divalidasi adalah 1570, 1620, 1700. Misalkan teman-teman ODT ya angka itu. Intinya apa sih Mbah gunanya live gini? Supaya teman-teman kalau membeli saham itu enggak lama-lama untuk cuan, dan angka-angka itu untuk ditaati, oke, dan divalidasi. Itu ya satu ya. Kan Antam, timah sudah. Itu adalah saham-saham konvensional, dan kita dasarnya adalah memakai landasan berpikir yang konvensional pula. Sekarang ngomongin back. Back Bank Banten ini memang dari dulu itu kerjaannya ya gitu ya. Itu sebenarnya cara lama, kalau menurut Mbah ya jahat itu ya, jahat sekali. Kamu jahat kayak filmnya Ada Apa Dengan Cinta. Kamu jahat. Nah, back ini ya gitu, sukanya apa namanya di reverse stock. Jadi corporation itu ada yang namanya reverse stock majikan. Misalkan 10 jadi 1 lot. Nah, itu bisa ketika mengecil, setelah mengecil di red isu lagi, mengeruk uang dari masyarakat lagi. Nah, itu yang terjadi, tapi kuno itu sebenarnya cara-cara sebenarnya itu kalau ngomong ya kriminal bisnis tapi legal kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Sekarang Mbah suka back ini bukan masalah fundamental, bukan masalah bisnis masa lalunya. Nah, tapi bagaimana kita memanfaatkan apa yang terjadi di back, bila itu entah itu hoax atau kan beneran. Kalau itu cuma isapan, kalau itu sampai hoax, kita scalping. Nah, cara-cara scalping coba teman-teman, pokoknya jangka pendek nggak sampai ODT, beberapa jam aja. Begitu sinyal-sinyal pun mungkin teman-teman sudah ngerti, pokoknya diem, nanti naik ke atas, diem, dijual, gitu aja caranya. Back kemarin angka-angkanya Mbah yang telah di-share lama, sebenarnya menium angka itu sejak 12 Januari itu Mbah ganti cara-caranya trading. Bila back kemarin kenapa Mbah arahnya tak ada asap, tak ada api itu. Entah isu asapnya dari tetangga, entah itu asapnya dari siapa, ada asap. Yang penting ada asap dulu. Ada asap artinya ada pembakaran. Paham ya? Hakikatnya itu seperti ada asap, ada sesuatu yang dibakar. Entah itu kertasnya, entah itu kayunya, entah itu, pokoknya ada bahan bakar dulu, ada asap dulu. Kebenaran asap atau tidak pasti ada sumbernya. Nah, kalau kita tilik sebenarnya Amazon itu kakap untuk di fintech. Dia kalau cerita Amazon itu hanya merugi tahun 2012 dan 2014 saja. Inilah kalau kita lihat laporan keuangan Amazon. Ya, nanti Mbah kaitkan sejak tahun 2003 pertama tulis itu Amazon itu laba terus. Bahkan kemarin waktu tahun 2019 ke 2020 itu harganya bukan labanya itu naik
2 kali lipat, sekitar 21,33 miliar US dollar. Berapa triliun silakan hitung sendiri, kalau saya nggak mau. Bahkan setelah Amazon ini sukses, dia memperlebar sayapnya di bisnis, sukses di bisnis e-commerce tadi. Amazon mulai merambah di bisnis seperti cloud computing dan game streaming. Nah, ketika itu terjadi dan finansial teknologinya itu mulailah melirik Indonesia, yang pasarnya sangat menggiurkan sekali di Indonesia ini. Nah, ketika itu terjadi, bank yang dipakai itu nggak perlu bank-bank yang keren-keren sekelas BCA, nggak butuh itu. Dia cuma butuh baju supaya secara hukumnya kaitan dengan aturan yang ada di Indonesia itu lolos dulu. Kalau suatu finansial teknologi itu membidiknya cuma sekelas untuk e-money, itu nggak akan berkembang dasar. Kenapa nggak berkembang dasar? Persepsinya gini teman-teman analisanya. Kalau untuk e-money kita yang kayak ATM itu, kata anggota itu di saldo itu maksimal misalkan bisa 2 juta atau 20 juta. Tapi kalau itu nanti menggunakan banking itu unlimited. Nah, ketika asap ini muncul, teman-teman nggak usah pikir asap itu benar atau tidak. Asap itu sebuah kebakaran atau sesuatu mereka orang yang menanak nasi. Nggak bisa bedakan. Namanya asap ya. Namanya kalau asap itu, asapnya orang kalau di desa itu bakar, memasak nasi pakai kayu, membakar sate pakai kayu, bakar kan, taunya cuma asap. Itu asap orang kebakaran, misalkan satu institusi tertentu masuk di situ lalu nggak bisa keluar, itu bisa juga. Atau bahkan memang beneran. Nah, kita nggak urus ini beneran atau tidak. Prinsipnya ada momentum hit and run. Kita copet, kita fast trade. Nah, momentum volume terlihat, penguatan mulai terlihat. Dari uraian Amazon tadi seperti itu. Lalu cara jual belinya bagaimana? Angka-angka masa lalu itu masih bisa sih dipakai, tapi kurang up to date. Jadi cara mereka bertransaksi nanti berbeda. Silakan catat. Kemarin closingnya ada di 118, maka angka yang harus divalidasi di atasnya itu berapa? Kalau teman-teman inginnya kalau teman-teman inginnya scalping, kalau secara cepatnya memang bisa teman-teman scalping. Ya, kalau scalping yang divalidasi ya 122. Nanti kalau fast trade yang divalidasi 132. Tadi atau kalau nggak muncul sinyal sell ya jangan di sell ya. Jadi kemudian angka yang di atasnya yang harus divalidasi, kalau untuk fast trade lagi itu bisa di 140 misalkan itu. Di 140 itu untuk fast trade juga bisa divalidasi di 140 juga bisa. 140, 142 itu oke, bisa divalidasi. Lalu atasnya angkanya untuk validasi, kalau sinyal sellnya keluar ya dijual. Untuk yang swing pendek itu ada di 2 angka ya, di 150 sama 168. Kemudian untuk bila itu masih dinaikkan, maka dia akan merinsek tembus untuk ke 169. Nah, angka 109 ini adalah angka sakral. Angka sakral tradisi atau angka sakral tradisi para bandar yang dikoordinasi oleh John Kibrit. Ya, kayak itu ya. Tadi 169 itu angka sakral. Itu lepas, jedas lepas, itu bisa ke 286, kemudian 340, kemudian bisa pula sampai 404. Nah, tapi kalau sampai ke situ ini luar biasa untuk target swing trade itu ya di 404. Tapi harganya ketika Amazon itu benar-benar telah mencaplok back itu, meskipun ini asap levelnya itu kelas rumor-rumor remen, nggak apa-apa. Ini asap ini kita manfaatkan scalping sama fast trade. Tapi kalau bener nanti MOU itu terjadi sampai bener,
target mimpi basah the bag adalah 669. Kalau benar, catat ya. Kalau tidak benar, teman-teman murni scalping dan fast trade. Jangan nyimpen lama-lama. Nyimpen paling lama 4 hari. Nah, kita terus tempel terus, jual beli gitu ya. Untuk bag sudah, timah sudah. Oke, sekarang teman-teman ada yang tanya MTEK. Nah, logika sederhana dari MTEK itu seperti apa sih, Mbak? Logika sederhana MTEK ini kan secara struktur korporasinya itu satu keturunan dengan Buka. MTEK sama Buka sama. Nah, ketika itu terjadi, bagaimana Mbah strateginya? Nah, MTEK itu angka-angka yang harus divalidasi cuma 3 titik. Ngeceknya angka di mana sih Mbah? Kalau cek untuk validasi angka ya tetap kalau bawahnya 2150, misalnya angka-angka ini ya, misalkan 2150 ngecek validasi 2020 validasi, kemudian 2020 ini untuk validasinya 1990 ini misalkan belum tak kurangi 7% ya, belum. Jadi angka yang divalidasi 2120 2020 sampai 1990. Kemudian yang di bawahnya ada di angka nggak enak itu ya 10-an kayak itu ya. Tapi setelah itu mantul teman-teman. Jadi Mbak ilustrasikan apa namanya yang nggak enak. Paling nggak enak adalah 1910. Tapi kalau sampai MTEK diturunkan 910, saya akan beli 10 kali lipat dari apa yang telah saya beli. Nah, kemudian kalau 2020 biasanya ringnya sampai 1990 itu. Jadi hitung pun aku juga beli. Kalau 2150 tak lihat dulu ada sinyal beli atau enggak. Kalau enggak ya sudah. Tapi apakah hari ini ada potensi mantul? Kalau menurut Mbah potensi mantulnya itu malah Jumat. Hari ini pun mantul pun sedikit ya. Kayak gitu misalkan, apa bisa mantul? Bisa. Ya. Kalau secara itu Mbah lihat, tapi aku kalau hari Jumat ini dia berani nurunin lagi, Mbah Haka. Oke ya, untuk MTEK ya, paham ya untuk MTEK. Jadi angka yang divalidasi cek dilihat dulu 2150 terjadi enggak. Kemudian yang ini biasanya bulat 1990 sampai 2020. Intinya 2020 ketika tersentuh dicek dulu. Biasanya bulat 1990 2020. Lalu angka terakhir untuk validasi dalam jangka pendek ini 1910. Nah, kalau sampai 1910 ya Mbak Haka. Oke ya, itu MTEK. Lalu bagaimana Buka? Nah, Buka ini Mbah juga sama. Mbah kan sudah floating loss di 1178 average-nya. Nah, ketika itu sebenarnya Mbah Haka itu langsung mantul. Waktu itu Mbah Haka langsung mantul ke 1225. Nah, tapi untungnya kan serakahnya keluar dikit. Memang Mbah ngeceknya pada trading pendek menitan. Nah, karena kurang, jadi akhirnya di bawah floating loss. Lalu kapan Mbah akan beli lagi? Ketika Buka tutupnya waktu itu ada di 1110, Mbah lihat saja. Tutupnya 1035, Mbah lihat saja. Oke, tadi Buka itu kalau waktu Mbah 100-nya 10, masih 1110, Mbah lihat saja. Tutupnya 1035, Mbah lihat saja. Nanti kalau ARB 960 average pun masih satu-satu, artinya misalkan aku beli satu lot ya, kemarin itu ya tak beli lagi ya misalkan beli 10 lot, aku beli lagi kalau 960 itu ya 10 lot kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau setelah 1960 ini ARB-nya lagi 900, Mbah akan belinya ya 20 lot.
Tapi kalau 840 Mbah akan beli lagi 50 lot. Kayak gitu ya caranya. Nah, ini kalau diturunkan lagi Mbah di bawah 840, aku adol ini adol itu apa namanya, tanahnya tetangga gitu maksud saya. Tanah kuburan pasti saya jual kalau sampai itu. Tapi untuk fast trade. Nah, fast trade swing pendek kayak gitu. Jadi angka-angka cover Mbah nanti kalau sampai 840 udah 840 tak ajar. Nah, itu buka. MTEK sudah, oke, baca belum ya? Oke, baca. Kemudian kalau baca bagaimana Mbah? Sama saya cerita kalau baca ini salut Mbah, di dalamnya itu hebat dan memang potensi masuk adalah si grup itu grupnya itu Shopee. Itu ada potensi untuk masuk. Kemudian Grab, kalau Grab kan jelas ya dibaca. Grab sebagai layanannya aja karena sudah dipakai dan dengan perusahaan terafiliasi dibaca ini teman-teman gitu ya. Terafiliasi itu piye yo sembarang lah, pokoknya pacarannya bacalah gamane kayak gitu ya. Oke, kayak gitulah. Itu kalau untuk swing oke lah baca, masih Mbah masih oke. Pertanyaan untuk BABP ya oke ya, tapi kalau teman-teman ini sukanya fast trade scalping ya nggak usah nebus rate-nya, nggak usah di sampai cum date-nya nanti kalau tanggal 12 ini cum date. Karena apa? Kalau untuk trading rate-nya saja mending nggak usah lebih baik kalau sukanya fast scalping ya nunggu setelah nanti transaksinya setelah R itu selesai dikonversi jadi saham kayak itu. Biasa kalau seperti itu nanti setelah mencapai harga teoritisnya itu gap down sesuai hitungan harga teoritis itu tadi. Kalau sudah seperti itu baru teman-teman mulai trading kayak gitu ya. Kalau memang tradingnya tepat. Tapi kalau teman-teman inginnya swing atau metem ya udah nggak apa-apa ditebus. Nah, ini tergantung preferensi masing-masing atau tergantung kesukaan pribadinya itu masing-masing, dicocokkan sendiri-sendiri. Nah, kalau memang jangka panjangnya ya oke, untuk mention banknya dia itu oke, targetnya dia itu oke lah. Dengan Yusuf Mansur pun bukan sekedar makan siang gratis kan gitu. Ini bisnis gitu ya. Oke. Itu BABP back BABP. Jadi teman-teman supaya pikirannya tidak mecah kemana-mana, fokusnya ke itu dulu ya, aneka tambang, tin, kemudian back untuk dicopet. Kalau saya suka copet back hari ini. Kalau baca sama BABP saya masih pegang. Banyak kan sudah lama sekali Mbah BABP ngajaknya waktu itu di harga 186 itu bulan, waduh ini saya nyatet bulan tanggal berapa itu lupa Mbah. Kenapa 186 berani ngajak ya, ada rahasianya itu ya, kalau ditegak nanti saya ungkapkan rahasianya. Nah itu kenapa angka itu 186 berani ngomong. Kalau akhir-akhir Mei waktu itu Mbah tahu angka itu. Nah kalau kenapa Mbah kok BABP back itu angka 86 baru ngomong, karena ada angka-angka itu angka sakral. Nanti kalau detailnya ini diungkapkan ini kesuwen. Oke, itu back itu sudah. Apalagi pertanyaan? Oke, BABP seperti itu ya. Jadi kalau BBYP Mbah sudah hitung angka TP Mbah itu di 1669 sampai 1969. Nanti nunggu angka pantulnya ya, angka pantulnya besok Mbah kupas. Nanti kalau Mbah kupas sekarang BBY itu nanti Mbah dikira rekomendasi. Nanti lo nggak mantul dibully teman-teman ya. Oke. Iya, becap itu nanti jadi yang fokus utama suatu
saham itu kalau yang menjadi temanya itu apa, ikuti yang menjadi tema, kecuali dia sudah sampai arah. Jadi kayak itu ya. Jadi sekarang digitalisasi, kalau ini tumbuh, saham-saham yang di bawah konvensional itu tumbuh, lihat sampai support-supportnya. Nah, pertanyaan teman-teman ini kalau saya jawab semua nanti nggak cukup. Jadi nanti kita bahas untuk hari selanjutnya. Teman-teman sebaiknya kalau digitalisasi fokus dulu scalping sama fast trade, panjang-panjangan cuma swing pendek. Nah, harga timahnya swing pendeknya sudah di share tadi, sudah diinfokan di postingan di mana-mana juga ada. Angka belinya juga sudah mulai waktu hari terakhir kemarin itu. Kemudian GRS itu sama, bahkan sudah share sejak 224 itu untuk beli, setiap nyentuh 224 itu 4 kali ya. Nah, teman-teman ini nggak fokus nanti sikap teman-teman. Nah, cuma Mbak bisa pesan bagaimana menjadi pembisnis saham yang oke itu supaya sukses ya. Tetap kata kuncinya tetap harus ulet, harus adaptasi dan harus menjadi pembelajar yang tak kenal lelah. Nah, contoh aja ketika handphone Nokia tahun 1990-an sampai 2000 itu, Nokia itu merajai dunia. Tapi begitu kita tidak adip, sekarang pun nggak ada yang kenal anak muda itu tentang Nokia. Saya Mbak Kiso, cukup sekian pernyataan dari teman-teman biar dicatat Mas Dani. Nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.